Shalom, puji Tuhan. Shalom. Kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan dan kita akan mempersiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian doa. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. kami serahkan kepada hamba-Nya untuk buka kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Sebilah dekus dulu badai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui channel YouTube ini. Kami rindu beribadah kepadamu, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu, khususnya pengungkapan rahasia kitab Wahyu. Ini kami semua, baik para pelayan-Mu yang melayani, seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kami mohon berkat pengudusan dan kelayakan daripadamu. Selama huya kau terlebih, basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia, dan biarlah segenap roh, jiwa, tubuh, seluruh panca indera kebenaran kami dikuduskan dan diurapi oleh Tuhan. Seluruh sarana prasarana kami pakai dalam terhubung, menunjang ibadah dan pelayanan, semua Tuhan memberkati dan menolong. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, mengacau jalannya ibadah dan pelayanan, mengganggu sarana prasarana kami pakai terhubung dalam ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir dan perintahkan tolak kuasa gelap keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rahut telih itu bukusnai. Terima kasih Tuhan, kami percaya tempat kami beribadah dijaga, kami dilindungi, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, bersuka-suka memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Lalu hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bagi suka nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis bermata, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus
kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan berkenan akan puji-pujian kita. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ibadah kita kepadanya. Dan kita mau angkat satu pujian doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian, syukur, terima kasih Bapa, buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Namun sebelumnya kuduskan apalah hidup kami. Ampuni segala kelemahan kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan. Sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anakmu, hamba-hambamu Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka yang berbeda-beda. Berkati pelayanan hamba-hambamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau kerjakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau bersiap untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian doa.
apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Daya pohuli pukusnai, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah. Terimalah semua menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami bersekutu dengan kebenaran-Mu, dan biar firman-Mu memberikan pencerahan, pengetahuan kami semakin dipertambahkan, iman kami kuat. Kami jadikan firman-Mu sebagai awasan dan juga pedoman dalam perjalanan hidup ini. Kuasa iblis roh jahat yang coba mencuri benih firman, mengacaukan perhatian konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan tolak pekerjaan setan, Kau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rahulih ketopiotum hikusnai. Terima kasih Tuhan. Seperti Maria kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel YouTube ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, khusus pendalaman Alkitab, materi Kitab Wahyu. Saya ingatkan kita pada pertemuan yang lalu, kita sudah sempat mempelajari Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-23 tentang ancaman bagi orang-orang, kelompok, komunitas, bahkan pemimpin-pemimpin yang berkecimpung dalam pengajaran palsu dan sesat, tipe pelajaran Isabel. Kemarin kita belajar bahwa dampaknya bisa dirasakan bagi orang tersebut, sekaligus bisa meninggalkan warisan kecelakaan kepada anak cucu atau generasi-generasi selanjutnya. Kenapa kemarin saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena Yesaya pasal 48 ayat 16 dan 18, di situ pernah Nabi Yesaya pada saatnya mengingatkan umat Tuhan, sebab kerohanian mereka pada waktu itu terpuruk. Di antaranya juga seputar pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang pada waktu itu bisa merusak pertumbuhan iman umat Tuhan pada waktu itu. Yesaya menyampaikan begini, mendekatlah kemari. Lalu di situ dikatakan Tuhan tidak pernah berbicara dengan sembunyi-sembunyi, dan pada waktu itu dinyatakan Tuhan ada di situ. Berarti Tuhan bertanggung jawab atas apa yang Dia ucapkan. Lalu di situ dikatakan ayat 17 dan 18, sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku. Kata ini bermakna termasuk di dalamnya kita memegang teguh pengajaran yang benar. Kita tidak berkecimpung dalam pengajaran-pengajaran yang palsu dan sesat, termasuk tipe pelajaran Isabel ini. Lalu di situ dikatakan orang-orang yang berkomitmen untuk memegang teguh pengajaran, berpegang pada perintah-perintah Tuhan, di situ dikatakan damai sejahteramu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu, anak cucumu, generasi-generasi selanjutnya. Ya,
Ketika kita taat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, komitmen melakukan hukum-hukum Tuhan, tidak berkecimpung dalam pengajaran-pengajaran yang merugikan pertumbuhan iman kita, maka kita sedang mewariskan sesuatu yang berharga kepada anak-anak kita. Baik, puji Tuhan. Saya lanjutkan materi ini, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-23. Dan anak-anaknya akan kubunuh dengan bala sampar, dan segala sidang jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki jiwa dan hati orang, dan aku akan membalas kamu menurut perbuatan masing-masing. Jadi yang dimaksudkan anak-anak ini bukan lagi berbicara tentang pribadi, tetapi berbicara tentang yang bersangkutan. Siapa mereka? Mereka-mereka yang berkecimpung dalam pengajaran-pengajaran palsu yang tersesat dengan pelajaran tipe pelajaran Isabel ini. Nah, kita akan lanjutkan dalam ayat yang ke-24 Wahyu pasal yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan, terjemahan Bode. Tetapi kepada kamu sekalian segala orang lain di Tiatira kuberitahukan, seberapa banyak orang yang tiada memegang pengajaran itu, dan yang menurut kata mereka itu tiada mengetahui segala perkara iblis yang dalam-dalam, maka tiada aku letakkan ke atasmu beban yang lain. Penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran yang penting, bahwa ada sebahagian dari jemaat gereja Sundal ini yang tiada setuju dengan pelajaran gereja Sundal. Mereka tidak suka mengetahui segala siasat iblis. Memang seperti itu. Dalam sebuah komunitas, terkadang ada orang-orang yang mungkin tidak bisa berbuat banyak, tetapi minimal mereka punya pendirian di hati mereka. Kalau mereka tahu itu tidak benar, mungkin mereka tidak bisa mengubah keadaan, tetapi minimal prinsip hidup mereka tidak diubahkan. Ketika kita mengambil keputusan untuk pegang teguh pengajaran, kalau kita tahu itu salah, tidak berkenan kepada Tuhan, saya percaya pada waktu kita berdiri menegakkan kebenaran firman Tuhan, akan hadir pembelaan Tuhan, tentunya dengan cara Tuhan sendiri. Ini pelajaran penting, bahwa ada sebagian dari jemaat gereja Sundal ini yang tiada setuju dengan pelajaran gereja palsu dan sesat. Itu artinya Tuhan mau kita memilih, membuat pendirian yang sedemikian. Hari-hari terakhir ini kita tahu bahwa begitu banyak sekali pengajaran-pengajaran dengan model-model yang baru, ataukah mungkin model lama kemudian dicampur aduk menjadi satu. Saya ingin katakan, kita harus minta hikmat dari Tuhan. Sekaligus kalau Tuhan sudah memberikan pencerahan bagi kita, biarlah kita berdoa supaya Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk mempertahankan iman kita. Saya lanjutkan materi ini. Bagi mereka itu tiada akan masuk dalam zaman antikris. Pada masa kegerakan besar nanti mereka akan ditarik keluar dari gereja Sundal, karena mereka mendengar pekabaran yang benar yang diberitakan oleh hamba-hambaku dari gereja pengantin. Jadi memang pada waktu kegerakan besar, khususnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kemarin saya katakan ada pelipat gandaan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena ini pertarungan habis-habisan. Setelah itu akan masuk pada setengah sabat terakhir, di mana gereja hanya diberi kesempatan 980 hari dalam masa penyempurnaan gereja. Dan 5 jawatan Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, 5 jawatan ini akan bekerja bersama-sama, bersinergi untuk membangun tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12, di situ dikatakan sampai semua mencapai kesatuan iman dan marifat anak Allah. Kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan yang sudah diungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan, mereka tidak menyimpan kebenaran ini, tapi hari-hari ini berdoa supaya diberi kekuatan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, ya, supaya mereka-mereka yang masih berkecimpung dalam pengajaran-pengajaran yang tidak benar, termasuk yang terseret oleh pengajaran Isabel, mereka boleh keluar dari pengajaran yang sedemikian. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25 Wahyu pasal yang kedua. Akan tetapi barang apa yang ada padamu peganglah teguh hingga aku datang. Kesimpulan dari ayat ini bahwa apa yang kita sudah dapatkan kita harus terima, kita harus pegang, kita harus percayai dan amalkan sungguh-sungguh. Barang yang ada padamu peganglah teguh-teguh. Ini berarti memegang pelajaran yang benar, tidak diombang-ambingkan, dan kelak pasti akan mendapat mahkota. Ya, kita begitu banyak mengalami proses di dunia ini, ya, banyak sekali tantangan, olokan, sindiran,
Mungkin komunitas-komunitas yang memegang teguh pengajaran itu tidak sebanyak mereka-mereka yang berkecimpung, yang telah terseret dalam pengajaran-pengajaran yang palsu dan sesat, tipe pelajaran Isabel. Tapi saya ingin katakan, mengacu kepada komitmen dan ketaatan kita bagi Tuhan itu bukan pertama jumlah, tetapi bagaimana komitmen dan kualitas kita dalam memegang pengajaran. Firman Tuhan mengatakan tadi, orang-orang yang memegang teguh pengajaran, mereka itu akan disiapkan mahkota. Kita tahu bahwa ada upah yang Tuhan beri bagi orang-orang yang mempertahankan pengajaran. Saya lanjutkan materi ini. Ingat, pengajaran yang menyempurnakan gereja pengantin. Dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-13 terjemahan Bode, pegang teguh-teguh pengajaran itu. Jangan lepaskan karena ia adalah selamatmu. Penjelasannya seperti ini. Pengajaran itu seperti makanan. Kalau makanan itu baik dan segar, tentu akan memberi kesegaran dan kesehatan bagi tubuh. Tetapi kalau makanan beracun dan busuk, pasti membuat tubuh sakit. Ini tidak main-main. Kalau makanan di dunia ini pada waktu itu dikonsumsi masuk ke tubuh seseorang, maka itu mendatangkan manfaat dan kesehatan, iya, karena syarat dengan gizi. Tapi kalau berbicara tentang pengajaran yang benar, pengajaran yang diwahyukan Tuhan seperti yang sedang kita pelajari, itu tidak boleh bercampur. Kenapa? Sebab dalam kitab Yehezkiel pasal 16 di situ menjelaskan bahwa digambarkan pengajaran yang murni itu seperti tepung yang murni, yang tidak bercampur. Dalam suratan 1 Petrus pasal 2 di situ dikatakan susu yang murni. Tidak ada percampuran di dalamnya. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan. Masih ingat ketika Nabi Elisa telah kembali menerima 2 bagian roh dari sungai Yarden karena Elia diangkat dengan rata api dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, pada waktu mereka kembali kepada rombongan Nabi, lalu kemudian mereka mulai mencari sayur-sayuran. Tapi apa yang terjadi? Ketika masakan itu sudah selesai lalu mereka mencobanya, tiba-tiba ada yang berteriak, "Ya Nabi Tuhan, dalam kuali ini terdapat kematian." Akhirnya mereka sadar bahwa apa yang mereka kumpulkan, mereka campur, mereka ramu, itu tidak mendatangkan manfaat. Ada pengajaran di situ bahwa hati-hati, yang namanya makanan rohani itu tidak boleh bercampur. Mari kita saling mendoakan, saling mengingatkan, dan melalui pengajaran ini kita diingatkan untuk berhati-hati. Memang di era pandemi ini saya ingin sampaikan sesuatu, bahwa kita belum bebas berkumpul di gereja kita masing-masing untuk beribadah seperti sebelum masuk pada era pandemi. Kita temukan ada gereja-gereja virtual. Yang mana saya maksudkan gereja virtual? Gereja virtual itu adalah gereja-gereja komunitas yang terbentuk karena begitu banyak yang disajikan. Saya kasih contoh di YouTube, di Facebook, di Instagram mungkin, atau di media-media sosial yang lain. Begitu banyak sekali yang disajikan dalam bentuk ibadah lengkap, ada di situ dalam bentuk khotbah langsung, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Puji Tuhan, tidak bisa dibendung lagi. Organisasi A, B, C tidak bisa lagi mengabsen siapa yang ikut ibadah mereka, karena selalu tersaji banyak pilihan. Ya, gereja virtual. Ini salah satu fenomena yang muncul karena efek pandemi. Tapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan melalui channel ini mengatakan, hati-hati. Silakan, adalah hak kita untuk nonton dari berbagai macam sajian, tetapi kita harus tetap pakai filter. Minta hikmat dari Tuhan. Minta supaya betul-betul roh kita terkoneksi dengan roh Tuhan. Supaya pada waktu kita mendengar, kita melihat, menyaksikan sesuatu, maka roh Tuhan itu akan menjadi filter. Dan Tuhan akan berbicara, itu masih cocok. Itu sudah tidak cocok. Jangan kita paksakan. Jangan kita katakan, tetapi yang menyampaikan ini orang hebat, Tuhan. Tapi yang menyampaikan ini orang yang malang melintang dalam pelayanan. Saya mau katakan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, bukan itu pedomannya. Pedoman kita adalah tanda yang Tuhan beri. Kita tahu, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kebenaran yang sesungguhnya sudah ada, maka itu tidak akan berdiam diri. Kalau ada sesuatu yang asing masuk, tentunya yang sudah ada dalam kehidupan kita akan merespon, akan bereaksi, dan itu tanda dari Tuhan. Untuk itu, berhati-hatilah. Kita bukan hanya hadir dalam sebuah komunitas, bukan hanya nonton, melihat, menyaksikan, atau terlibat dalam kegiatan, tetapi yang perlu kita pertanyakan, apakah ketika saya hadir di situ dan saya menerima makanan, makanan itu membawa kesehatan, kesegaran, pertumbuhan, pendewasaan, dan akan mempertemukan saya dengan Tuhan, atau justru karena makanan itu saya akan jadi sakit, kemudian mati rohani dan bertemu dengan antikris. Saya lanjutkan. Demikian juga dengan pengajaran.
Jikalau pengajaran murni, aku akan membuat gereja pengantin menjadi sehat dan sempurna dan menikah dengan aku. Tetapi pelajaran palsu dan sesat akan merusak tubuh pengantin. Nah, saya ingat satu ayat, Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ini sebenarnya tantangan sekaligus peringatan buat para penganjur, para pemimpin. Siapa yang merusak tubuh Kristus? Siapa yang mengizinkan pengajaran-pengajaran palsu dan sesat? Siapa yang mengizinkan makanan-makanan yang beracun dinikmati oleh tubuh Kristus, maka dia suatu ketika akan berhadapan dengan Tuhan. Untuk itu, di satu pihak kita bersyukur kalau Tuhan percayakan kita jiwa banyak. Tuhan percayakan kita fasilitas banyak, semua karena anugerah Tuhan. Tapi sekali lagi, jemaat itu mau dibawa kemana? Jangan sampai kita hanya sibuk mengumpulkan sesuatu, tapi kita tidak peduli terhadap rohani jemaat. Tidak peduli siapa yang memberitakan firman Tuhan. Yang penting, agenda-agenda pribadi kita terlaksana. Tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Inilah saatnya kita mulai fokus bagaimana jemaat dituntun kepada penggembalaan yang benar, dituntun kepada air yang tenang, rumput yang hijau, yang betul-betul akan membawa penyehatan bagi mereka, dan betul-betul mereka dipersiapkan menjadi pengantin Tuhan, agar supaya ketika Tuhan datang, mereka tidak tertinggal. Ketika Tuhan datang, mereka tidak masuk pada antikris. Ya, semuanya itu sebentar akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari kumpulkan pengajaran-pengajaran murni, bukan labu-labu liar seperti tadi dalam 2 Raja-Raja, tapi betul-betul pengajaran yang murni. Ya, belum ada kata terlambat bagi kita untuk belajar. Ada banyak materi-materi pengungkapan rahasia firman Tuhan. Kita tinggal mau komitmen baca, kemudian kita gumuli di kaki Tuhan. Sebab walaupun kita sudah mendapatkan materinya, tapi kalau kita tidak mendapatkan pengurapan dari Tuhan, maka mungkin kita bisa menyampaikan, kita bisa membaca, mendiktekan materi-materi pengungkapan, tetapi dia hanya pergi dalam bentuk logos, tapi tidak ada kuasa yang menghidupkan dan mengubahkan hati orang. Saya lanjutkan. Aku tidak akan menikah dengan gereja yang sakit. Bayangkan, orang-orang dunia saja kalau mau menikah kemudian satu pasangannya dalam keadaan kondisi kurang fit, tentunya pernikahan itu mungkin diundur. Nah, Tuhan seperti itu, gerejanya tidak boleh sakit. Ya, apa yang diperlihatkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, bukan perempuan yang sakit di situ. Perempuan, salah satu tanda ajaib dalam Wahyu pasal 12, berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya bermahkotakan 12 bintang. Gereja yang sehat, yang layak bersanding dengan mempelai pria, itulah Tuhan Yesus Kristus. Apabila orang makan, tanganlah yang dipergunakan untuk menyuap makanan ke dalam mulut. Tangan itu membayangi kuasa Roh Kudus. Jadi rohku yang memasukkan makanan itu ke dalam tubuh pengantin. Jadi Tuhan menggambarkan lewat penjelasan ini bahwa kalau orang makan, harus ada anggota tubuh yang dipakai untuk membantu memindahkan makanan dari piring ke dalam mulut kita. Dan itu peranannya tangan. Dan dalam buku pengungkapan, tangan ini adalah gambaran tentang karya Roh Kudus. Ya, komunitas gereja atau kehidupan kita yang alergi terhadap pekerjaan Roh Kudus, yang tidak memberikan ruang kepada Roh Kudus bekerja, yang menghambat atau mematikan karya Roh Kudus, saya mau sampaikan, mereka ibarat orang makan tetapi tidak pakai tangan. Jadi ini serius sekali, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, izinkan Roh Kudus bekerja. Saya percaya, kalau ada hal-hal yang terjadi di luar mungkin yang menyebabkan orang syak, bukan berarti kita samaratakan semua pekerjaan Roh Kudus itu tidak benar. Mungkin ada orang-orang yang coba berkecimpung dalam pekerjaan Roh Kudus, tapi mereka belum tahu aturan mainnya. Itu sebabnya kenapa dalam 1-2 kejadian kita temukan seolah-olah nama Tuhan dipermalukan. Ada orang yang keterusan, iblis mengambil keuntungan. Iya, karena mereka tidak tahu aturan main. Tapi ketika hidup kita benar, kita komitmen mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa otoritas dalam kehidupan kita, maka saya percaya iblis boleh ada di sekitar situ, tapi dia tidak akan campur tangan, karena otoritas Tuhan ada dan Tuhan mendampingi orang-orang yang menyampaikan pengajaran dan mempraktekkan pengajaran itu. Saya lanjutkan. Ayat yang ke-26 Wahyu pasal 2. Maka orang yang menang dan memeliharakan pekerjaanku hingga kesudahannya, maka aku akan memberi dia kuasa atas segala orang kafir. Ayat yang ke-27, dan ia akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, seperti periuk belanga tangan pun diremukan orang, yaitu dengan kuasa sebagaimana ku peroleh daripada Bapakku. Jadi memang pada waktu kita
mau mengambil keputusan keluar dari komunitas kita yang lama, yang notabene mempraktikkan pengajaran yang tidak benar. Kita sedang membahas tentang bagaimana dampak dari pengajaran Isabel. Saya percaya memang akan ada tantangan. Dimulai dengan kalimat begini, orang yang menang. Kata menang itu artinya ada peperangan, ada pertarungan yang akan diperhadapkan. Tapi saya percaya pada waktu kita bersungguh-sungguh mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, maka Tuhan Panglima Perang kita akan membela. Dia akan hadir, Dia akan menolong kehidupan kita, sehingga kita bukan saja menang, tapi firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37, kita lebih dari pemenang. Segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, Tuhan pasti akan menghibur. Segala sesuatu yang hilang, yang kita korbankan oleh karena kita memperjuangkan kebenaran dan pengajaran, saya percaya Tuhan pasti akan ganti. Ya, ketika Petrus bertanya dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-27, Guru, kami ini sudah meninggalkan Engkau, apa yang akan kami peroleh? Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat 27-29 di situ. Indah sekali kebenaran firman Tuhan. Ternyata ada jawaban-jawaban atas janji Tuhan yang tidak kita dapatkan di dunia ini, kita akan dapatkan di seberang sana pada waktu semuanya sudah selesai di dunia ini. Ya, ada penghiburan, ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh setia. Bahkan semua yang kita kerjakan, pengorbanan kita sekecil apapun, itu dicatat dan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ini adalah perjanjianku bagi mereka yang setia mempertahankan pekerjaanku. Dalam hal ini pelajaran yang benar sampai akhir, gigih menentang pelajaran palsu dan sesat dan tidak terpengaruh olehnya. Memang mempertahankan pengajaran yang benar, pelajaran yang benar, ada harga yang harus dibayar. Tapi jangan lupa, orang-orang yang harus meregang nyawa karena berpegang pada pengajaran, mereka itu tergolong kepada syahidnya Tuhan dan akan menerima kemuliaan. Mereka akan memerintah dengan aku selama 1000 tahun masa damai. Terlebih lagi aku akan memberi mereka, di antara mereka, hak dan kehormatan untuk melahirkan anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Luar biasa. Nanti kita akan sampai pada satu pembahasan bagaimana pengantin Tuhan itu sebenarnya dibagi 2 kategori. Ada pengantin, kalau buku pengungkapan memakai istilah kurang mulia dan mulia, mungkin kita rubah sedikit redaksinya tanpa mengurangi maknanya. Ada pengantin umum dan ada pengantin khusus. Kira-kira seperti itu. Jadi yang mulia atau khusus ini memang jumlahnya terbatas, hanya 144.000 anak darah. Itu ada kriterianya. Kita akan sampai pada pertemuan selanjutnya apabila sudah membahas itu. Menarik sekali. Pengantin mulia ini 144.000 anak darah akan melahirkan 144.000 anak laki-laki, saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan saudara sesungguhnya? Karena kelahiran anak-anak yang dilahirkan oleh 144.000 anak darah ini bukan dari karya, mohon maaf dengan telinga rohani, hubungan suami istri, tetapi karya Roh Kudus. Persis seperti ketika malaikat Jibril mengatakan kepada Maria, Roh Kudus akan datang menaungi engkau, lalu engkau akan mengandung. Ini sesuatu yang di luar logika, tapi itulah cara kerja Roh Kudus. Roh Kudus akan menaungi 144.000 anak darah. Kemudian mereka akan mengandung. Dan pada waktu mereka melahirkan 144.000 anak teruna. Dan mereka ini karena kelahirannya dari roh Tuhan, maka mereka dikategorikan sebagai saudara sesungguhnya dari Tuhan Yesus. Itu karena sidang ini sebenarnya mempunyai 5 perkara yang terpuji, dan kita sudah bahas itu pada ayat 19. Jadi kebenarannya seperti ini, bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan, sesepele apapun kata orang, bahkan mungkin orang-orang yang kita harapkan untuk melihat dan menilai, tidak sempat melihat dan menilai atau memberikan penghargaan. Jangan takut. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-16, ada kitab catatan harian. Ada malaikat khusus ditugaskan untuk mendata, mencatat, bahkan menulis semua yang kita kerjakan. Untuk itu jangan mudah menjadi kecewa, tawar hati, kemudian menjadi sakit hati. Kalau kita sudah berbuat kemudian kita tidak mendapatkan pujian, kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia. Bagi kita cukuplah Tuhan melihat di sorga, dan apabila kita mengerjakan, maka itu akan dikumpulkan menjadi mutiara-mutiara kebenaran yang kemudian hari akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ayat 28 dan 29 Wahyu pasal yang kedua. Dan aku akan memberi dia bintang fajar itu. Bintang fajar yang dimaksud di sini adalah aku sendiri.
Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Bintang fajar yang gilang gemilang. Ya, itulah Tuhan sendiri. Sebab anak laki-laki itu akan beroleh materai, dan nama dari aku dan Bapakku. Wahyu pasal 14 ayat 1. Ayat 29. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar kata roh itu kepada segala sidang jemaat. Ya, teguran ini bukan saja untuk jemaat Tiatira, tetapi juga untuk semua sidang, termasuk seluruh gereja-gereja di dunia ini. Harus diakui, mungkin secara manusia kita ada berbangga, saya masuk dalam kalangan denominasi ini, kelompok ini, kelompok ini. Tapi sesungguhnya buku pengungkapan ini, pada waktu diungkapkan tahun 69, ada beberapa tahapan. Saya ingin katakan Tuhan sudah sampaikan, karena Tuhan tahu apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Mengingat etika, saya tidak akan menyebutkan siapa-siapa komunitas itu. Tapi saya ingin katakan, ketika firman Tuhan mengatakan hampir semuanya, berarti jujur, kita harus mengakui, sampai kepada orang-orang komunitas yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus pun, Tuhan melihat sudah ada yang kebobolan pelajaran Isabel. Untuk itu, kita harus kembali berbalik kepada Tuhan. Ambil keputusan, benahi segala sesuatu sebelum terlambat. Saya percaya, pada waktu semuanya dibenahi sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, maka Tuhan akan pulihkan kehidupan kita, dan kita kembali akan masuk dalam zona rencana Tuhan untuk membawa gereja Tuhan kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati. Pertemuan berikut kita akan masuk pada pasal 3, membahas tentang jemaat Sardis, jemaat Philadelphia, jemaat Laodikia, dan banyak hal-hal yang akan kita pelajari selanjutnya. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari umat Tuhan, kita mau siapkan diri kita masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya jemput kita berlutut semua, kita mau nyanyikan satu pujian. Dan nanti sesudah kita berdoa persiapan masuk dalam penyembahan, Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar sesudah menyanyi lagu akal, saudara bisa menyanyi pakai bahasa roh yang Tuhan sudah beri, walaupun notasinya notasi lagu akal, tapi itu cara kita menyanyi dalam roh. Dan setelah itu kita menyembah Tuhan pakai bahasa roh yang Tuhan beri. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang betul-betul rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, tapi belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, berdoa sama Tuhan. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kalau saudara angkat hati kepada Tuhan, maka Bapa-Mu di sorga, Yesus dia pembaptis agung Roh Kudus, akan membaptis saudara. Sebentar dalam penyembahan, saudara bisa sebutkan haleluya, haleluya. Waktu kita masuk menyanyi dalam roh, karena saudara belum penuh dengan Roh Kudus, menyanyi dengan akal saja. Dan nanti pada waktu penyembahan, saudara bisa sebutkan haleluya, kontak dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan perjanjiannya bagi hidupmu. Mari kita nyanyikan satu pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu telah selesai
menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selanjutnya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus mengurapi kami, menjangkau kami, mengajar kami lebih jauh, agar supaya Roh Kudus menghidupkan kebenaran-Mu. Kami tahu apa yang perlu kami pegang dalam perjalanan hidup kami, apa yang perlu kami jadikan sebagai awasan dalam perjalanan hidup kami, agar kami tidak mengulangi kesalahan dan kami tidak jatuh seperti teguran-Mu kepada jemaat yang ada di Tiatira. Materaikan firman-Mu, mampukan kami menjadi pelakunya. Bapa, saat ini kami rindu masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kuduskan kami, dan biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan bangkitkan penyerahan mereka, tingkatkan penyerahan mereka. Lalu biar Tuhan Pembaptis Agung Roh Kudus akan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dia, kami tolak pekerjaan setan. Kau keluar pergi, darah Tuhan Yesus berkuasa. Rahatuli hakusmiku tenai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berlutut yang baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Kita menyanyi dalam roh. Nasyai di plok raklah sedang lo. Inai di syam Quran di dasyat. In langit nam syat rasam ai di lom askam utnai di ham lai kru di sambo. Pananalamanamang kun tanay antanesmay onse nalamanamba kun tanay biilah kun seniminalay. Rori tanabalaham manakota na manabayasi kunilalo. Nadaminalay kun sinipinalahay kurimanulaya to dadabanin kunya. Sambara patanalapataw manakota na hibig kun singkunatan. Ardan na lahog panamini ko hotris seketamini ko talamanahan tanamani ko sambini ko talaman. Arda hatuloy minikansay urnihi kalamina anta na makusambat sa katutibiri kanulaman natin tunalim. Ardi halo tanabidi ansan nastasan kung tanama hindi pa na malalapatakan naman. Glory, hallelujah, hallelujah. Samaribili orang malaman ako tanabida ko masinay kung nilalalaman no tanamani kasal. Hamdriman ako pato niya masig ito namin dulubay ako sa glory, hallelujah, hallelujah. Rory hato na labatin ni bidikin sa anta na Maria tuhla kung sa mahas kubidyo ko sa manuwali kung tanay. Glory, hallelujah, hallelujah. Toko bidiho libinato kamay. Umatuhan kita masyada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu beberapa saat untuk menaikkan doa-doa pribadimu kepada Tuhan. Sipidihota lepilekan senai. Ada dari saudara yang sakit, yang punya pergumulan beban masalah. Mari ambil waktu ceritakan kepada Tuhan. Bawa di kaki Tuhan. Karena Tuhan Maha mendengar. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kerinduanmu. Dia pasti akan menjawab. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau angkat satu pujian, walau 1000 rebah. Dan di akhir pujian ini dalam kasih Kristus, Ibu Margareta Baker pimpin kita dalam doa syafaat. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari umat Tuhan bersama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar kiranya kebenaran boleh tertanam, termeterai dalam hati kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat-Mu. Biarlah urapan Tuhan, pemakaian Tuhan bertambah-tambah dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa permohonan-permohonan kami kepadamu Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kuduskan apalah hidup kami. Kalau ada kelemahan, kekurangan kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu membawa akan semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini Bapa. Engkau yang mengenal keadaan mereka satu persatu. Engkau yang mengenal apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau yang mengenal apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan memberikan kelepasan, kemenangan dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat pelayanan pekerjaan-Mu dimanapun berada di muka bumi ini. Dimanapun nama Tuhan Yesus diberitakan, Tuhan sertai dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami. Dalam segala bidang Tuhan pulihkan. Baik itu dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial, keamanan, Tuhan pulihkan semuanya. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Berkati juga pemerintah kami Tuhan.
mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan terkecil di desa-desa. Tuhan memberkati mereka, pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa negara kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan buat pelayanan melalui channel YouTube ini Bapa. Biar kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh menjangkau semakin banyak jiwa, sehingga banyak domba-dombamu dibawa kepada kedewasaan rohani dan dipersiapkan menjadi pengantin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, dan kita akan tutup ibadah pendalaman Alkitab kita malam ini. Mari saya jemput kita berdiri semua. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Dan pujian ini adalah ungkapan hati kami, rasa syukur kami bahwa Tuhan Engkau bukan saja menyelamatkan, tapi Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Buktinya kami masih dipelihara, diberi kesempatan untuk mendapatkan berkat dalam ibadah pendalaman Alkitab. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rohani menjadi bahagian kami. Untuk langkah-langkah selanjutnya, Tuhan lindungi dan jaga kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan pendampingan Tuhan, kami berhasil menyenangkan Tuhan dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Pekerjaan iblis kuasa roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi langkah-langkah kami, mencuri berkat-berkat rohani yang telah kami terima dalam ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan perintahkan dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, pemberi berkat. Dengan iman terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang bawa anugerah sejahtera Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencana kita mulai malam ini sampai reka fajar. Hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita masuk dalam sorga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab malam ini. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.